jadilah manusia terbaik di muka bumi. Jadilah manusia yang terbagus yang ada di kota ini. Orang yang paling baik bukan yang paling baik terhadap anak buahnya. Orang yang paling baik bukan yang paling baik kepada temannya. Bukan yang paling baik kepada atasannya. Bukan yang paling baik kepada tetangganya, bukan tuh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan khairukum khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Kenapa kok dikatakan kepada istrinya? Kita ini kalau sama sohib, sama temen, mungkin kita bisa jaga diri sama dia selama sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi bagaimana 24 jam kali 20 tahun kita bersama istri kita? Dia tuh tahu siapa kita. Banyak orang yang pakai topeng. Di luar dia tersenyum, Masya Allah baik. Sampai rumahnya ketemu istrinya, nggak ada senyum. Pura-pura jadi bos. Subhanallah. Bukan, itu bukan orang yang paling baik. Maka saya senantiasa mengingatkan, seharusnya yang mengeluarkan surat keterangan kelakuan baik siapa? Istri. Jadi mungkin nanti kita usulkanlah kepada Bapak Jokowi, Insya Allah. Iya, pemerintahan kita sekarang. Nanti kalau polisi mau mengeluarkan SKKB harus minta tanda tangan istri. Jadi ngomong sama nih, minta tanda tangan istri. Kau baik apa enggak? Yang tahu sama kau baik apa enggak itu masa polisi. Polisi nggak tahu apa-apa. Mungkin baru ngelihat wajahmu sekarang. Iya, dilihat. Tapi dikasih surat keterangan baik. Ya mungkin memang standarnya kepolisian kan tidak ada catatan kriminal. Dikasih SKKB. Padahal kriminal di rumah itu siapa yang tahu? Istri. Akan nanti mungkin diusulkan ke depan SKKB harus ada tanda tangan istri. Gimana antum nanti datang ke istri? Tolonglah tanda tangan. Enggak, aku nggak mau tanda tangan. Sampai kau berbuat baik sama aku. Iya, yang tahu tuh dia. Yang tahu dia. Orang kalau kita mau kenal sama siapa aja. Mau kenal sama ustadz. Kalau di depan mimbar nih, ustadznya baik enggak? Baik, ketemu orang salaman, ketawa-ketawa. Tapi kalau mau tahu ustadz itu baik atau tidak, tanya sama istrinya. Minta maaf, ustadz tuh baik beneran enggak? Enggak ngomong doang. Yang tahu betul, yang tahu amanah tuh istri. Pembantu itu tahu juga sama kita. Pembantu, apalagi supir, kita tuh lebih tahu dengan kita. Karena kalau umpamanya pembantu, dia tiap hari di rumah, dia tahu ngomongnya kita itu kasar, ngomongnya kita bagaimana. Tanya sama pembantu, Mbak, majikannya sampean gimana? Majikan saya kalau di luar baik sekali, kalau di rumah bajingan. Gimana tuh? Dia yang tahu tuh, dia tahu. Kalau di luar memang orang tahunya, Masya Allah senyum sama orang, Masya Allah. Dokter sama pasiennya baik banget, ya. Sama rekan-rekannya baik banget. Tanya tuh di rumahnya sama istrinya. Gimana tuh dokter? Na'udzubillah, na'udzubillah. Subhanallah para jamaah, ingat kata Rasul SAW, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Nah, kita kalau mau bongkar rumah Nabi Muhammad SAW, kita mau bongkar dari pintunya sampai kamarnya, sampai tempat makannya, sampai kamar mandinya, semuanya indah. Sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada kebun. Di kamar mandi, beliau mandi bareng sama istrinya. Rebutan gayung tuh sama istrinya. Sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada kekurangan di Rasulullah SAW. Tapi orang lain kita hanya tahu dari luar. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat yang menyampaikan dan buat yang mendengar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mungkin di sini ada pertanyaan. Bagaimana dengan suami yang melalaikan tanggung jawab menafkahi anak-anaknya karena menikah lagi? Masya Allah. Para jamaah, ingat, jangan cuma mau bersenang-senang di dunia. Kadang-kala Masya Allah ya, kita lihat iklan untuk kawin lagi ini, Masya Allah, dahsyat banget. Ya enak inti tiap malam pindah rumah, kata dia. Semalam di sini, malam kedua di sana, malam ketiga di sana. Yang dipikirin enaknya doang, lupa dengan tanggung jawabnya. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man lahu zawjan, barang siapa yang punya 2 istri, kemudian dia nggak berbuat adil tuh, ya'ti yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'il, akan datang pada hari kiamat, tulang rusuknya tuh akan jatuh, tuh runtuh.
Kayak orang kena stroke mungkin ya. Pada hari kiamat semua orang akan melihat. Mungkin ketika di sini kita tahu oh fulan adil, fulan bagus ya, tapi yang akan menunjukkan kebenaran dia nanti di padang mahsyar. Yauma tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Ketika hari itu kalian ditampakkan semua, nggak ada sedikit pun yang tersembunyi. Kalau tadi dia kawin lagi, fadhal kalau dia bisa. Syaratnya satu, adil. Allah Jalla Jalla mengatakan fankihu ma qaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba, yang insyaallah semuanya hafal tuh ayat. Tapi yang sesudahnya lupa. Apa sesudahnya? Apa jamaah yang sesudahnya? Kalau fankihu ma qaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba itu hafal semua. Sesudahnya itu apa? Ada apa saja? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, berapa? Cukup satu. Maka kalau tadi suaminya yang na'udzubillah, hati-hati ya. Kadang kala suami-suami kayak gini tuh kelihatannya baik, kumpul sama kita baik, tapi ingat yang tahu dengan dia tuh istri. Kalau dia berbuat zalim, maka kepada para ibu yang mempunyai suaminya poligami, jangan serta-merta minta cerai, jangan. Lihat masa depan dia dan anak-anaknya. Mintalah hak ibu kepada Allah SWT. Serahkan suami kepada Sang Pencipta, dia yang akan memberikan saksi nantinya. Karena jangan sampai karena perceraian kadangkala tidak menjadi solusi yang baik buat ibu dan buat anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya apabila suami punya utang tanpa sepengetahuan istri? Apakah istri ikut menanggungnya? Kemudian, bagaimana bila mendoakan orang selain non-muslim yang serta menzakatinya? Bagaimana mendoakan? Bagaimana apabila mendoakan orang selain muslim? Mendoakan, ya. Baik, barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan suami yang punya utang, apakah istri wajib menanggungnya? Tidak. Istri tidak wajib menanggung menanggung utang suaminya. Tapi kalau suaminya meninggalkan hutang, itu bukan kewajiban istri. Dia tidak punya kewajiban, tapi sebagai bentuk ya kebaikan dia kepada suaminya untuk membayarkan hutang, dan akan terhitung sedekah karena istri tidak wajib menanggung suami, tapi yang wajib menanggung istri siapa? Suami. Begitu pula apabila istri berhutang, sebagian ulama mengatakan suami tidak wajib membayarnya kecuali hutang itu atas izin suaminya. Tapi ini utang-utang sendiri, istrinya di sana utang, di sini utang, suami tidak wajib menanggungnya, tapi itu akan menjadi satu kebaikan dan kebajikan dia kepada istrinya tatkala dia membantu istrinya, karena itu tidak menjadi nafkah yang wajib buat dia. Itu termasuk hal yang tidak wajib sebenarnya. Lalu bagaimana mendoakan non muslim? Boleh kita mendoakan non muslim, tapi mendoakan hidayah bagi dia. Semoga Allah membukakan pintu hatinya ya. Itu yang lebih penting daripada doa rizki umpamanya. Tapi doakan semoga dia mendapatkan hidayah. Menzakatinya atau bayar zakat kepada orang kafir maksudnya. Memberikan zakat kepada orang kafir itu mu'allaf. Orang mu'allaf itu bisa berarti orang kafir yang diharapkan masuk Islam, atau orang yang sudah masuk Islam baru maksudnya diharapkan dia itu semakin kuat Islam. Jadi kalau kita memberikan zakat kepada orang kafir dengan harapan dia masuk Islam, nggak masalah insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi istri yang cemburu berlebihan, mengungkit masalah yang telah lalu dan menyebarkan aib yang telah diperbuat sama suami? Apa balasan bagi istri yang berbuat seperti itu? Ini pertanyaan dari suami kayaknya. Dari istri. Istri yang cemburu. Nah, baik. Ingat, cemburu itu satu hal yang wajar, tapi kalau berlebihan akan menjadi tuduhan. Menjadi tuduhan yang tanpa bukti. Maka kalau tadi suami istri menikah, tolong para suami ini menutup masa lalu dia. Kecuali dalam satu kondisi. Takut istrinya dengar dari orang lain. Mungkin kita punya masa lalu yang gelap, kemudian kita bertobat. Kita datang sama istri kita. Syuf, aku ini bukan orang baik. 30 tahun, mungkin lembaranku semua hitam. Aku sudah tutup semuanya. Kalau kau mendengarkan yang gak enak dari orang-orang, insya Allah yang disampaikan orang itu benar. Tapi dulu, aku gak akan sebutkan satu persatu yang jadi akan membuka aib nantinya. Tutup hal itu.
pernah hubungan sama perempuan ini, tutup semuanya. Mungkin kesalahan kita, yuk kita buka-bukaan. Kadang sama istri, kau dulu gimana?